Bismillahirrahmanirrahim, melanjutkan tentang jenis-jenis narkoba dan bahayanya. Maka pada video kali ini kita akan fokus pada dampak buruk sabu. Jadi memang pada hari ini baru gencar berita seorang artis yang 2 kali ketangkap karena penggunaan sabu-sabu. Maka kita akan belajar tentang apa itu sabu. Yang pertama, bahwa sabu itu disebut sebagai metamfetamin. Ini merupakan termasuk zat membuat kecanduan. Dan ketika orang mengkonsumsi sabu, maka dia akan memaksa otak untuk mengeluarkan dopamin. Jadi dopamin ini hormon pengendali emosi. Jadi pada normalnya otak menghasilkan dopamin, tetapi pada pengguna sabu, maka otak akan berlebihan mengeluarkan dopamin. Tetapi lama-lama efek sabu tersebut akan hilang. Kemudian sementara waktu dopamin tidak terproduksi, pengguna terus pakai sabu untuk menormalkannya. Jadi orang biasa menggunakan sabu pertama kali akan merasakan emosi yang berubah. Akan tetapi efek sabu akan menghilang dan dopamin yang menyebabkan emosi enak itu atau emosi gembira itu berkurang, maka orang akan ketagihan ingin menggunakannya. Jadi gitu ya. Jadi kecanduan sabu itu namanya metamfetamin, membuat otak menghasilkan dopamin berlebih, merasakan senang, bahagia. Efek sabunya menghilang, kemudian dopamin akan tidak terproduksi lagi secara banyak, maka orang akan membutuhkannya lagi. Ini disebut dengan kecanduan. Tetapi kita harus tahu bahwa efek yang berulang ini akan menimbulkan kelainan. Kelainan apa itu? Yang pertama adalah kelainan kerusakan otak. Yang pertama adalah penggunaan terus-menerus akan mengubah struktur otak. Karena dopamin itu merupakan suatu zat yang diproduksi oleh otak manusia. Karena kalau dipaksa untuk keluar terus, maka akan mengubah struktur otak. Kemudian bisa picu gangguan koordinasi, jadi akan mengganggu gangguan koordinasi. Harusnya manusia bisa jalan dengan normal, dengan tegak, nanti akan mengubah kemampuan untuk koordinasi. Kemudian kesulitan memahami sesuatu, diajak komunikasi, kelihatan sulit untuk menerima atau sulit untuk berpikir. Kemudian resiko menderita Parkinson ataupun gangguan gerak. Jadi penggunaan jangka panjangnya akan menyebabkan resiko Parkinson meningkat. Kemudian bisa menyebabkan stroke atau gangguan aliran darah di otak yang mendadak. Dicirikan biasanya dengan kelumpuhan mendadak baik tangan, kaki maupun wajah. Kemudian sebab yang kedua yang paling banyak juga yaitu masalah jantung. Ini akan menyebabkan kejang pada pembuluh darah. Kemudian detak jantung menjadi cepat. Jadi pada video kemarin kita bahas tentang takiaritmia atau takikardi. Kemudian jaringan otot akan banyak yang mati, jaringan otot jantung bisa menimbulkan serangan jantung, terbentuk jaringan parut di jantung. Nah, ini hal-hal ini akan menyebabkan munculnya sering serangan jantung. Kemudian masalah mulut dan gigi, karena sabu akan mengurangi jumlah air liur, jadi air liurnya kering, tidak keluar. Kemudian menghambat darah yang masuk ke dalam mulut, ini merusak gigi dan mulut. Jadi nanti mungkin kelihatan bahagia tetapi gigi dan mulutnya rusak, dan yang paling berat adalah munculnya kanker mulut pada beberapa kasus. Kemudian kerusakan juga pada kulit, jadi menghambat proses nutrisi, kemudian menghambat proses pigmentasi, kulit berubah warna dan kulit kering dan keriput. Jadi malah membuat efek jelek terhadap kulit berupa kerusakan. Maka beberapa kelainan tersebut hendaknya kita pahami dan bisa kita sampaikan kepada semua orang agar mendukung pemerintah untuk mengurangi konsumsi atau menghentikan konsumsi narkoba, terutama penggunaan sabu di masyarakat. Dan semoga kita selalu sehat. Terima kasih.